Amang-inang, mari kita persiapkan buku ND dan Alkitab kita masing-masing. Kami, Pendeta Bibelfrau dan seluruh Sintua mengucapkan selamat beribadah buat kita semua. Kita akan memasuki ibadah online. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3 jemaat berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 229 ayat 2 dan 3.
didasarkan pada Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 167 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat berdiri. dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 194 ayat 1 dan 2. Epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini didasarkan pada kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas busa. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ET nomor 241 ayat 2 dan ayat 3. Di ayat 3 jemaat berdiri.
kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari kaum ibu wilayah Judea. Terasa
data jemaat dapat kita baca di WhatsApp grup wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sosialisasi tentang pelaksanaan ibadah di gereja kita yang disampaikan oleh Amang Pendeta Resort, Pendeta Anwar Nababan MTH. Dan setelah selesai sosialisasi, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pelayan full timer HKBP Kirap Remaja. Selamat hari Minggu Amang Minang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk melanjutkan sosialisasi yang sudah kami laksanakan pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 yang lalu tentang pembukaan ibadah di gereja, masih akan kami lanjutkan lagi sosialisasi untuk mengingatkan kita semua. Yang pertama, nanti kita akan membuka ibadah Minggu di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita secara ketat. Oleh karena itu, semua warga jemaat yang datang beribadah nanti di gereja wajib hukumnya, sekali lagi wajib hukumnya pakai masker. Kemudian gereja kita sudah mempersiapkan hand sanitizer di pintu masuk gereja dan juga wastafel. Pintu masuk gereja kita nanti untuk masuk ke ruang gereja hanya satu. Jadi bisa kalian ingat di pintu L ya. Dari situ nanti kita masuk. Nanti kita pulangnya dari pintu utama, yaitu di depan parkiran, supaya orang yang masuk ke dalam gereja nanti betul-betul adalah orang yang sehat dan tidak dalam kondisi yang kurang sehat. Kemudian gereja juga sudah mempersiapkan alat pengukur panas yang dipersiapkan oleh seksi kesehatan kita. Jadi setiap jemaat nanti akan diukur panasnya, yang sudah 37,5 derajat Celcius panasnya itu tidak diperbolehkan masuk ke gereja. Jadi ya apa boleh buat, mohon maaf lah sebesar-besarnya mengenang kalau ada jemaat kita nanti 37,5 derajat Celcius panasnya itu nanti tidak diperbolehkan, tetapi ada pertimbangan seperti ini. Siapa tahu nanti mohon maaf sekali lagi bagi jemaat yang tidak ada transportasinya atau sepeda motor atau mobil dari rumah, dia naik angkot turun di simpang sana di depan, kemudian dia jalan kaki ke gereja, itu jaraknya hampir 300 meter dari pinggir jalan raya sana ke gereja, itu berpengaruh. Jadi nanti kalau misalnya pas diukur dia tiba di gereja diukur 37,5 derajat Celcius, padahal karena dia jalan kaki nanti akan disuruh istirahat dulu. Jadi nanti ada ruangan khusus disuruh istirahat. Siapa tahu nanti turun panasnya karena faktor kepanasan lah atau kelelahan, bisa saja. Nanti kalau turun baru diperbolehkan masuk. Tetapi kalau tetap dia 37,5 derajat Celcius, nah baru nanti di sana akan disarankan untuk berobat. Selanjutnya, sesuai dengan anjuran pemerintah, anak-anak kita sekolah minggu tidak diperbolehkan dibawa oleh ibunya dulu ke gereja. Nanti ibadah online sekolah minggu akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan ibadah online. Jadi anak-anak tidak diperbolehkan dulu di gereja, dan juga untuk yang lansia yang memiliki riwayat penyakit, apakah itu penyakit jantung atau diabetes atau asma, itu disarankan untuk ibadah di rumah. Nanti gereja akan tetap mengadakan pelayanan ibadah online di rumah, tetapi khusus untuk jemaat yang sudah lansia atau ada riwayat penyakit tidak bisa datang ke gereja. Dan nanti ibadahnya tidak lagi sama seperti ibadah online yang kita ikuti seperti ini. Nanti semua bahasa Batak, entenya bahasa Batak, liturginya juga bahasa Batak, jamitannya juga bahasa Batak, atau pasu-pasu juga semua bahasa Batak. Itu nanti akan kita laksanakan. Jadi semua
bisa mengikuti ibadah baik di gereja maupun di rumah kepada orang tua kami atau saudara-saudara kami yang memiliki riwayat penyakit. Dan Manginang, tempat duduk juga sudah diatur di gereja kita karena himbauan dari pemerintah dan juga dari PGI melalui ketua umumnya tidak lebih dari 40% dari kapasitas ruangan gereja. Jadi gereja kita kapasitasnya 500 orang, 40% lah dari sana, jadi lebih kurang 200 orang, itulah nanti yang mengikuti ibadah. Dan sudah diputuskan oleh rapat Perhalado ada 4 jam masuk ibadah minggu kita. Ibadah yang pertama masuk pukul 6 pagi berbahasa Indonesia. Ibadah kedua masuk pukul 8 pagi berbahasa Batak. Ibadah ketiga masuk pukul 10 berbahasa Batak. Ibadah keempat masuk pukul 4 sore berbahasa Indonesia. Dan ibadah kita hanya berlangsung 1 jam, kurang lebih 1 jam. Itu sebabnya kedua suara kita tiadakan dulu, dan ibadah itu supaya bisa berlangsung hanya 1 jam. Setelah selesai ibadah, yang biasanya kita bersalam-salaman di pintu masuk gereja, itu untuk sementara tidak kita laksanakan dulu. Dan juga acara salam-salaman kalau kita bertemu, apalagi cipika-cipiki, itu sudah tidak ada lagi, supaya kita ikut mencegah penyebaran virus corona. Dan setelah selesai, setelah pulang, setelah amin, tidak diperbolehkan berkerumun di warung, duduk-duduk atau ngomong-ngomong. Kalau bisa kami himbau langsung pulang kita Manginang, karena kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang lain yang datang beribadah di jam berikutnya. Dan biar ada ruang atau spasi bagi tim kesehatan kita untuk menyemprot, karena setiap mau masuk ibadah di minggu kita selalu disemprot dengan desinfektan. Nah, itu yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi tetap steril gereja kita, tetap steril. Oleh karena itu, itulah himbauan kami kepada kita tanggal 21 Juni, kalau Tuhan berkenan, kita selalu tetap berdoa, tidak ada perubahan yang signifikan, dan nanti mudah-mudahan ketua gugus COVID-19 di Kecamatan Cilengsi, yaitu Bapak Camat, bisa nanti mengeluarkan surat untuk pelaksanaan ibadah kita di gereja ini, karena tanggal 21 Juni itu ibadah serentak dilaksanakan di distrik 28 Deboskap. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu, PHD Ina, PHD Naposo Bulung, Pertaniangan, kita masih tetap melaksanakan secara online. Dan juga ibadah minggu untuk orang tua kami yang lansia, yang tidak dianjurkan datang ke gereja, dan juga yang memiliki riwayat penyakit, tetap beribadah di rumah dengan online. Dan seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, dengan ibadah yang semua berbahasa Batak. Jadi mari kita ikuti itu Manginang, dan sekali lagi saya akan tak menghimbau supaya kita selalu tetap mengantongi hand sanitizer. Hand sanitizer yang ada di botol kecil itu selalu kita kantongi, sekalipun memang kita lupa membawanya, gereja tetap menyediakan hand sanitizer. Kenapa saya anjurkan kita bawa itu? Supaya sekalipun kita duduk di gereja, kita selalu tetap menyemprot itu ke tangan kita. Jadi apalagi pada saat kita memberikan persembahan, kalau bisa setelah kita memberikan persembahan itu, kita megang duit kita langsung cuci, kita semprot tangan kita dengan hand sanitizer. Makanya kita perlu membawa hand sanitizer itu dari rumah kita masing-masing. Kalau isinya sudah hampir habis, botolnya saja kalian bawa, nanti diisi di gereja, bisa kok diisi di gereja, karena kita seksi kesehatan kita mempersiapkan ada stoknya untuk hand sanitizer. Mudah-mudahanlah ini berlangsung dengan baik, dan kita tidak perlu takut. Kita selalu tetap berdoa, dan kami himbau kepada jemaat kita semua untuk selalu tetap menjaga imunitas diri dengan rajin berolahraga ya. Jadi ini karena ini new normal, marilah kita rajin olahraga 15 menit, 20 menit, dan memakan makanan yang bergizi supaya kekebalan tubuh kita atau imunitas kita
kuat, karena menurut para ahli bukan menurut saya, salah satu senjata yang bisa melawan COVID ini adalah tingkat imunitas kita yang tinggi. Katanya virus ini tidak mempan kalau imunitas kita tinggi. Terlalu sosialisasi yang bisa kami berikan, dan juga sekaligus kami mengingatkan kepada anak-anak kami belajar CD, baik itu CD reguler maupun intensif. Nanti akan ada pemberitahuan dari gereja kapan itu pelaksanaan CD dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Nanti masih akan kita bicarakan lagi supaya jangan sampai melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Termasuklah baptisan kudus yang siogianya sudah kita laksanakan pada bulan Juni, dan mungkin untuk sementara ya masih kita tunggulah waktunya, karena ini menyangkut anak-anak. Menyangkut anak-anak, kita melarang membawa anak-anak, padahal kita suruh lagi membawa anak-anak. Tidak mungkin dititip, tidak mungkin hanya foto anak kita itu yang bawa, inilah mang baptis, inilah foto anakku, itu tidak mungkin kan? Atau pakai pistol seperti yang dia itu tembak langsung, katanya kan? Nanti salah tembak pula, nanti kena ke Singalolong inang itu, nanti jadi dimarahi pendetanya. Atau bisa juga sih, misalnya kalau amat itu cara ke gereja bisa tembak, amat itu tembak di sana. Ya itu, tapi nantilah teknisnya bagaimana. Ya, yang berikutnya untuk hal-hal teknisnya nanti bisa kita atur lagi. Tetapi untuk masuk ke gereja itu sangat kita perketat. Maaflah dulu karena virus corona ini. Dan sekali lagi tadi tempat duduk kita juga sudah dibikin jaga jarak. Hanya 3 orang per bangku, dan kemudian juga ke belakangnya juga ada jaraknya, Jadi marilah kita mengenang, karena kita sudah rindu datang ke gereja dengan sukacita menyambut new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita ini dengan baik, dan mudah-mudahanlah virus corona ini tidak berkembang lagi, dan kita tetap hati-hati. Ya, kita tetap hati-hati khususnya yang ada di Kecamatan Cilengsi sekitarnya, supaya kita selalu tetap menjaga diri kita, jangan ikut dalam kerumunan, karena katanya klaster baru itu di Pasar Cilengsi masih berada di zona merah. Kepada ibu-ibu yang belanja selalu tetap membawa hand sanitizer, jangan lupa itu setiap belanja, dan selalu tetap rajin mencuci tangan. Khusus untuk yang akan menikah, nah perlu juga kami beritahukan, karena rencana sebelumnya, sebelum COVID ini menyebar di negara kita, sudah beberapa rencana keluarga yang akan anaknya menikah atau dulunya di bulan Mei atau di bulan Juni dan bulan Juli. Nah itu kembali kepada keluarga masing-masing, apakah ini diteruskan atau tidak. Gereja menunggu respon dari keluarga. Kalau itu diteruskan, maka kita harus mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh Menteri Agama. Untuk acara pernikahan tidak boleh lebih dari 30 orang yang bisa mengikuti acara seremonial pertukulan dan juga pemberkatan nikah, hanya 30 orang. Sebelumnya kan kita bisa rame-rame datang ke gereja. Nah ini hanya 30 orang. Itu nanti tergantung kepada keluarga, bukan tergantung kepada gereja. Kalau keluarga mengatakan kami tetap akan menikahkan anak kami di gereja, gereja siap melaksanakannya, tetapi dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Jadi supaya kita jangan ada nanti miskomunikasi, supaya kita saling memahami. Nah, itulah sosialisasi yang bisa kami sampaikan kepada Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan lupa pakai masker, kita tetap memakai masker, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan atau hand sanitizer, dan selalu tetap kita menjaga jarak, menjaga kesehatan kita, dan juga menjaga kesehatan orang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah
Yesus Kristus sebagai Raja Gereja, memberkati, menjagai umat yang dikasihinya. Horas. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 187 ayat 2 dan 3. Oh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Horas matu kita saluhunna. Horas. Buka kabar munaman minah. Sehat dong. Sehat. Seni bagasan kaki pasung main tahate. Asa boy pajumpak kita tuminggunan nekro. Ala masuk nama kita parmingguan. Jala parsawar nama kita di bagas joro di debata. Ala di jaga hok kamu mah kaki pasung. Namang nanda. Kata di debata nagabe turpuk ni jamita firman Tuhan didasarkan terhadap Injil menurut Lukas. Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua amang inang. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perselisihan di keluarga besar sering sekali disebabkan oleh pembagian harta warisan. Perselisihan di dalam keluarga besar sering sekali karena pembagian harta warisan. Bahkan ada juga ketika orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih bisa bernapas, orang tuanya masih ada bersama-sama dengan mereka, tetapi anaknya gontok-gontokan supaya harta warisan segera dibagi. Lalu ada juga karena harta warisan, ada saudara kandung yang tega berperkara hingga sampai ke pengadilan. Bahkan ada juga yang saling baku hantam hingga saling membunuh. Ada juga karena harta warisan saling memfitnah dan menjelek-jelekan antara abang dengan adiknya, antara adik dengan abangnya, antara keluarga besar. Karena harta warisan, ada keluarga yang memutuskan hubungan keluarga, memutuskan hubungan darah,
dan tidak saling bertutur sapa, tidak saling menanyakan kabar hingga pada saatnya mereka mati. Wah, ini luar biasa nyamaknya. Ini luar biasa. Perseteruan karena harta warisan bisa sampai kepada anak cucu. Maka ketika orang Batak mengatakan pakulin do budar nina, alemon tamu nasa budar dan marsi pakulin, itu harus. Dan ini khotbah yang begitu tajam yang akan menyentuh hati kita. Jika kita mendengarkan khotbah hari ini, ada di antara kita saling berkeluarga, antara abang dengan adik, antara kakak dengan adiknya, antara satu opung, satu huta, berseterukan harta warisan, maka khotbah hari ini mau memperingatkan kita. Khotbah hari ini mau mengajarkan kita, apapun yang kita kumpulkan di bumi ini, maka ngengat akan habis memakannya. Lalu apa yang akan kita bawa ke sorga? Apa yang akan kita bawa kepada kehidupan kekal? Yang kita bawa adalah ketika kita mengumpulkan harta sorgawi di bumi ini. Sekarang khotbah ini mau menanyakan kepada kita, sudah kita kumpulkan harta sorgawi? Sudah kita kumpulkan sukacita bersama dengan keluarga? Sudah kita kumpulkan rasa sukacita ketika bertemu dengan abang kita, kakak kita, adik kita? Ketika ada warisan orang tua yang ditinggalkan kepada kita, maka warisan itu menjadi sukacita bagi kita, bukan menjadi perpecahan kepada kita, bukan menjadi perseteruan kepada kita, bukan membuat kita menjadi baku hantam antara abang dengan adiknya. Karena harta sesungguhnya adalah sukacita bagi orang yang takut akan Tuhan, karena itu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bagi orang yang serakah, orang yang tamak, harta warisan akan menjadi perseteruan. Khotbah ini luar biasa, yang akan mengajarkan kita amal pinang. Ketika dikatakan makuli pemuda, alina sabuda dan masih pakulina. Ironis sekali. Kita mengatakan saya dengan engkau satu darah, aku dan engkau abang dan adik, kita dilahirkan dari satu ibu, kita berasal dari satu bapak, tapi kita tidak saling berkomunikasi karena dipisahkan keinginan, karena dipisahkan ketamakan, karena dipisahkan keinginan ingin mengumpulkan harta di bumi. Maka benarlah yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 amang pinang, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh sebab itu khotbah hari ini mau mengajarkan kita, jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan khawatir tentang hidupmu. Kekhawatiran akan apa yang akan kita makan, kekhawatiran akan apa yang akan kita pakai, ini adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada Allah sebagai pemelihara kehidupan kita. Jangan habiskan waktumu untuk mencari uang, padahal engkau melupakan Tuhan, engkau melupakan keluarga. Engkau tidak bersama dengan anak-anakmu, engkau tidak mengajar anak-anakmu, padahal anak-anakmu sangat membutuhkan perhatianmu. Tetapi karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, maka di situ hatimu terpaut. Itu firman Tuhan mengatakan kepada kita. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena apa? Karena kita terpaut dengan harta di dunia ini. Lalu khotbah hari ini amang pinang mau mengingatkan kita, ketika kita beribadah bersama dengan keluarga kita, ini mungkin adalah ibadah terakhir, karena minggu depan kita akan ibadah di gereja. Pakai momen ini, didik anakmu di dalam firman Tuhan. Ajarkan anakmu
supaya mencukupkan dirinya dengan apa yang diberikan. Ini adalah pengajaran yang harus kita ajarkan amat kita. Fokus kehidupan manusia yang percaya hanya kepada Tuhan. Fokus kehidupan orang percaya hanya untuk Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lului hamu maharajawi debata dohot hati koranna dungita baun nama aka odeng tuhamu. Odeng ahamau hakipasa, odeng ahamau lasmi roha, odeng ahamau parsauran nadinggan, sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kita memprioritaskan mencari kerajaan Allah, maka Allah pun berjanji kepada kita akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Janji Tuhan itu pasti. Tuhan tidak pernah ingkar akan janji-janjinya jika kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah di sorga. Ketika kita cari kerajaan itu, kita bawa masuk ke dalam rumah tangga kita. Kita perkenalkan anak-anak kita menikmati kerajaan Allah di dalam cinta dan kasih, di dalam saling pengertian, menerima kelemahan, menerima kekurangan setiap anggota rumah tangga. Maka keluarga itu menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita. Amin. Jadi keluarga yang diberkatilah kita. Jadi keluarga yang jauh dari ketamakanlah kita. Kemudian amang inang, orang Kristen yang beriman teguh kepada Tuhan harus bersandar kepada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Apa yang akan kumakan besok Tuhan? Apa yang akan kupakai besok ya Tuhan? Itu adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Tetapi ketika iman kita berpaut kepada Tuhan, kita akan mengatakan, hari esok Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupanku. Amin. Ini adalah bentuk kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kita juga harus bersedia amang inang. Kita bersedia dipakai Tuhan untuk berbagi kepada orang lain. Ketika Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati buah pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati anak istrimu, dipakai Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Ingatlah amat inang untuk berbagi kepada orang lain. Jangan nikmati berkat Tuhan sendiri, tapi biarlah berkat Tuhan itu kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya kita memakai berkat Tuhan tidak untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi karena digerakkan hati untuk berbagi. Nanyocar niha porsiau talo, kita mau berbagi kepada orang lain, maka kita mau berbagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kemudian amang inang, firman ini mau mengajarkan kepada kita, belajarlah untuk mengatakan cukup. Belajarlah. Mari kita belajar untuk mengatakan cukup. Cukuplah Tuhan, sudah banyak berkat-Mu dalam kehidupanku. Cukuplah Tuhan, anakku sudah begini. Cukuplah Tuhan, segala sukacita yang kurasakan. Latih dirimu untuk mengatakan cukup. Karena ketika kita mengatakan cukup, maka kita adalah orang yang sudah menyadari berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa tamak, tidak ada rasa tidak berkecukupan. Karena kita sangat sulit mengatakan cukup untuk kebutuhan kita. Saya kurang kaya Tuhan, padahal mobilnya banyak. Saya kurang kaya Tuhan, padahal penghasilannya banyak. Saya kurang kaya Tuhan, padahal banyak berkat yang berkelimpahan dalam kehidupannya. Tidak ada kata cukup.
Oleh sebab itu khotbah hari ini mau mengatakan kepada kita, belajarlah untuk mengatakan cukup. Karena ketika kita mau mengatakan cukup, berarti kita menyadari sudah begitu banyak berkat Tuhan yang kuterima di dalam kehidupan. Dan belajarlah Amang Inang untuk bersyukur akan pemberian Tuhan. Belajarlah untuk bersyukur akan pemberian Tuhan. Ingat, jangan pernah membanding-bandingkan berkat Tuhan kepada orang lain dengan berkat Tuhan kepada dirimu. Karena itu akan membuat kita tidak bersyukur. Jangan pernah membandingkan berkat Tuhan kepada orang lain dengan berkat Tuhan kepada dirimu. Tapi berkat Tuhan yang diberikan atas dirimu, syukurilah itu sebagai pemberian Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang yang mau bersyukur adalah orang yang menyadari berkat Tuhan yang luar biasa. Jauhkan ketamakan, jauhkan rasa tidak cukup. Karena betul-betul manusia tidak pernah akan merasa cukup akan kebutuhannya. Tapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin. Tuhan tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kumpulkanlah harta di sorga, karena harta di sorga itu kekal untuk selama-lamanya. Jangan fokuskan hidupmu untuk mengumpulkan harta di bumi ini, karena itu akan tinggal dan akan memakan habis itu. Karena tidak ada satu harta pun yang akan kau bawa ke kerajaan sorga. Tidak satu harta pun yang akan kau bawa ke sorga. Tapi harta sorgawi yang kau kumpulkan di bumi ini, itulah menjadi kekayaan yang kekal. Maka Tuhan akan menyambutmu. Anakku doon, burukku doon, haholoman nilhamku doon, masuk maho Tuhan racau. Kata Tuhan kepada kita dengan wajah tersenyum, dengan tangan terbuka, pintu sorga terbuka bagi kita. Mana yang kita pilih? Ketamakan mengumpulkan harta di dunia kah? Atau kita terpaut dengan harta di sorga yang disediakan Allah bagi kita? Bersukacitalah Amang Inang, tetaplah di dalam pengharapan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjauhi ketamakan, agar kami menjauhi sikap yang tidak pernah merasakan cukup akan segala kebutuhan kami. Tapi ajarlah kami ya Tuhan untuk mampu mengatakan cukup untuk segala berkat Tuhan, sehingga di situ kami diajar untuk mampu mengucapkan syukur atas segala berkat-Mu. Berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan, di dalam kerinduannya untuk memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus itu. Persiapkanlah tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami bisa beribadah memuliakan Engkau di minggu yang akan datang, di bait-Mu yang Tuhan telah berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tapasakat mapelianta, ubunta puji matukata, marete mahina. Oh
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang anak-anak kami sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan minggu dan pendeta Bible Pro Simpua mengucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, belajarlah mencukupkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Horas.